Kau tidak bisa mendekati istriku, tegas Albert. Apa? Istrimu? Indra terkejut mendengarnya. Iya, aku sudah menikahi Andin secara resmi. Dia sekarang istriku, tegas Albert. Indra terdiam. Tangannya mengepal. Albert merangkul Andin di depan Indra, menunjukkan kalau Andin miliknya. Terima kasih ya, Indra sudah menghadiahkan wanita secantik dan sebaik Andin untukku, ucap Albert. Indra menatap mereka penuh rasa sakit. Sekarang Andin menjadi milik orang lain. Padahal dulu dia yang menyentuh Andin dan memilikinya. Kap. Albert mencium pipi Andin di depan Indra. Seperti Indra yang bermesraan dengan Dina di depan Andin. Indra makin mempererat kepalan kedua tangannya. Mendidih darahnya melihat Andin dicium Albert. Ternyata seperti ini rasanya mencium wanita terhormat. Berbeda dengan mencium wanita murahan, ucap Albert. Indra tak bisa menahan emosinya. Albert. Pekik Indra. Indra, ini tak seberapa. Kau dan Dina sering bermesraan di depan Andin. Kira-kira seperti apa rasanya? Sakit, sahut Albert. Indra terdiam. Dia memang pernah bermesraan dengan Dina di depan Andin. Ternyata rasanya sesakit ini. Indra sendiri tak bisa melihat Andin dicium Albert. Hatinya Andin sakit. Tapi kau tidak peduli. Cinta dan semua pengorbanannya tak ada harganya di matamu. Kau lebih memilih Dina yang sama sekali tidak memiliki jasa apapun dalam hidupmu. Kau serakah Indra, ujar Albert. Indra menundukkan kepalanya. Sekarang Andin milikku. Sampai kapanpun milikku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya kecuali aku, tegas Albert. Amarah kipas-kipas. Dia kepanasan melihat Tuan Albert mengeluarkan semua gombalannya. Nasib jomblo selalu terdampar di tempat yang sunyi dan sepi, ucap Amara. Albert tersenyum licik menatap Indra. Tangannya tak sedikit pergi dari tubuh Andin. Pergilah dari hidup Andin. Sejauh yang kau bisa. Atau aku sendiri yang akan membuatmu menyesal. Albert tidak ingin Indra mengganggu istrinya. Indra tertawa mendengarnya. Albert dan Andin terdiam. Mereka menatap Indra dengan tajam. Andin akan kembali padaku, karena kalau tidak aku akan memberitahu Dava yang sebenarnya, ucap Indra. Albert dan Andin tercengang mendengarnya. Sedangkan Amara heran apa yang diucapkan Indra. Apa yang Indra tahu tentang Dava? Kenapa seperti sebuah rahasia? Amara membatin. Dia tidak mengerti. Andin, datanglah padaku kalau kamu ingin rahasia ini tetap aman. Tita Indra sambil mengulurkan tangannya. Dia ingin Andin datang dan meninggalkan Albert. Indra. Albert membentak. Indra tertawa mendengarnya. Kau keterlaluan, Mas. Kau sudah menghancurkan hidupku, kau ingin menghancurkan hidup Dava. Pekik Andin emosi. Indra tertawa sakit. Dia kehilangan sosok Andin. Rasanya begitu sakit. Saat ini yang dia inginkan Andin bukan lagi uang ataupun yang lainnya. Aku begini karena aku mencintai Mundin, ucap Indra. Cinta. Kau tidur dengan Dina kau sebut cinta. Andin marah. Dia tidak menyangka Indra akan terobsesi padanya. Aku menyesal Andin. Kembalilah ku mohon. Indra menangis. Penyesalanmu tidak ada gunanya. Kau berikan aku luka lalu kau ingin aku lupa dan mencintaimu. Andin tertawa kecil mendengarnya. Indra terdiam. Sampai kau menangis darah pun aku tidak akan pernah kembali padamu. Tegas Andin. Berarti kau ingin Dava tahu dia bukan anakmu. Ancam Indra. Andin terlihat tegang. Dia tidak bisa membayangkan kalau Dava tahu yang sebenarnya. Apa? Dava bukan anaknya Kak Andin. Amara terkejut mendengarnya. Selama ini dia tidak pernah berpikir Dava bukan anaknya. Andin.
Dan Andin juga tidak pernah memberitahunya. Perasaan amarah campur aduk. Dia juga bingung apa yang sedang terjadi di sini. Indra, kau jangan macam-macam denganku, bentak Albert. Asa. Indra tertawa seperti orang yang putus. Kembalilah Andin. Atau Dava yang terluka. Indra mengancam. Dia mengulurkan tangannya. Andin terlihat dilema. Kondisi Dava bisa saja memburuk kalau dia tahu semua ini. Sayang, percayalah Dava akan baik-baik saja. Jangan hiraukan Indra. Albert memberikan jaminan. Dia juga tidak akan diam saja kalau itu benar-benar terjadi. Andin hanya diam. Albert khawatir Andin akan memilih kembali dengan Indra demi Dava. Kau sayang Dava kan? Ucap Indra. Kalau itu jangan ditanya, Andin sangat menyayangi Dava. Lebih dari apapun. Dava sudah seperti anak kandungnya sendiri. Kau tidak ingin Dava kenapa-napakan kalau dia tahu kau bukan ibunya. Dan dia anak yang tidak jelas asal-usulnya, ucap Indra. Kedua netra Andin berkaca-kaca. Dia paling tidak bisa kalau Dava kenapa-napa. Perasaannya sebagai ibu begitu lembut. Indra, diamlah. Albert marah besar sampai menunjuk Indra. Albert, lihatlah dengan kedua matamu. Andin akan kembali padaku. Indra membalas. Albert menoleh ke arah Andin. Dia khawatir apa yang dikatakan Indra ada benarnya. Karena dia tahu seperti apa Andin. Cinta dan kasih sayangnya pada Dava begitu besar. Jangankan Andin, dia saja begitu menyayangi Dava sampai tidak ingin terjadi sesuatu padanya. Andin, ucap Albert melihat Andin berjalan ke depan. Jangan dengarkan kata-kata Indra. Albert mengingatkan. Indra tertawa senang Andin datang ke arahnya. Sudah pasti Andin terpaksa harus kembali padanya demi Dava. Bagus. Kau memang harus kembali pada Andin. Daripada Dava terluka. Lebih baik kita jadi keluarga bahagia, ucap Indra. Andin hanya diam. Tatapannya dingin dan tajam. Dia terus melangkahkan kakinya ke depan. Andin, aku akan pastikan Dava baik-baik saja. Kau jangan mengikuti kemauan Indra. Dia akan kembali menyakitimu. Albert berusaha membujuk Andin. Indra tertawa senang. Dia memang memegang kartun AS yang tepat. Ayo sayangku mendekatlah. Demi Dava. Indra kembali menegaskan. Albert khawatir. Dia berusaha menyusul Andin. Sayang, jangan. Albert memegang tangan Andin. Menghentikan langkah kakinya. Namun Andin melepaskan tangannya. Dia hanya diam tak mengatakan apapun. Andin. Albert memanggil. Dia takut kehilangan Andin. Apalagi Andin terus berjalan menghampiri Indra. Sayang, ucap Indra saat Andin berada di depannya. Dia senang Andin memilihnya. Albert terlihat kecewa Andin lebih memilih kembali dan tidak mempercayainya. Kau bersediakan rujuk denganku? Tanya Indra. Dia merasa jadi pemenangnya. Albert bisa apa kalau Andin memilih kebaikan untuk Dava daripada dirinya? Andin tak mengatakan apapun. Dia mengangkat ponsel ke atas. Meletakkan di dekat telinganya. Halo Pak. Indra Budiman ada di sini. Buktinya sudah lengkap kan? Silahkan ditangkap. Indra tercengang mendengarnya. Apa yang dikatakan Andin? Ditangkap apa? Iya Pak. Aku tunggu. Andin tersenyum licik ke arah Indra. Dia sudah muak dengan drama yang dibuat Indra. Kamu ngomong sama siapa Andin? Tanya Indra. Polisi, jawab Andin. Apa? Polisi. Indra terkejut mendengarnya. Iya, aku sudah melengkapkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menjadikanmu tersangka, Mas, jawab Andin.
Indra tertawa mendengarnya. Dia tidak menyangka Andin semakin berani padanya. Andin, aku sudah bebas. Aku dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Dina sudah mengakui kesalahannya. Dan aku tidak tahu apapun tentang video itu, jelas Indra. Dia baru dibebaskan beberapa hari lalu karena Dina sudah mengakui sebagai orang yang sengaja membuat video dan Indra tidak tahu apapun tentang apa yang dilakukannya. Maka dari itu, Indra bebas. Hanya Dina yang ditahan sebagai orang yang membuat video dan menyebarkannya. Aku tahu. Kamu dinyatakan tidak bersalah. Dan bebas. Aku juga tahu kamu melobi Dina agar dia mau mengaku dengan jaminan sejumlah uang. Dina yang sudah tidak memiliki apapun lagi tentu mau daripada dia tidak mendapatkan apapun. Setidaknya saat bebas nanti dia punya banyak uang, sahut Andin. Indra tak menyangka Andin tahu rencananya itu. Dia memang bebas karena dia berhasil meyakinkan Dina untuk mengakui kesalahannya sendiri tanpa melibatkan Indra. Maka dari itu aku menyiapkan tempat baru untukmu, Mas. Biar kamu gak keluyuran dan mengganggu Dava, ucap Andin. Maksudmu apa? Aku sudah bebas, Din. Siapa yang bisa menangkapku? Sahut Indra sesumbar. Uang bisa membuatnya bebas. Bahkan Dina saja mau dibayar demi kebebasannya. Polisi, jawab Andin. Albert tersenyum tipis. Dia tidak menyangka ternyata Andin sangat cerdik. Dia pikir Andin akan menyerah pada Indra. Ternyata salah. Dia justru menyerang Indra dengan caranya sendiri. Ken Albert tidak tahu itu. Kasus apa? Aku tidak punya masalah lagi selain masalah dengan Dina, ucap Indra. Kamu lupa. Pabrik milikmu bisa semaju ini karena apa? Sahut Andin. Indra terdiam. Dia jadi khawatir rahasianya akan diketahui Andin. Aku maju karena usahaku, Din. Kerja kerasku siang dan malam. Tidak akan ada yang bisa menggangguku. Tegas Indra. Andin tertawa kecil mendengarnya. Mas, lihat ke belakang. Titah Andin. Indra menoleh ke belakang. Dia tercengang melihat polisi datang. Mereka yang akan menangkapmu, ucap Andin. Indra jadi takut melihat polisi-polisi itu datang. Entah kenapa dan masalah apa. Kamu apa-apaan, Din? Indra marah. Dia tidak tahu permainan apa yang sudah Andin lakukan padanya. Aku hanya menambahkan bukti, Mas. Orang lain yang sudah lebih dulu melaporkanmu atas kejahatan yang kamu lakukan, jawab Andin. Kejahatan? Kejahatan apa? Tanya Indra diiringi kepanikan saat polisi-polisi itu mendekat. Produkmu positif mengandung merkuri, Mas, jawab Andin. Tidak. Kamu jangan memfitnahku. Indra marah. Dia ingin melukai Andin dengan maju ke depan. Untung polisi segera menangkap kedua tangannya. Dan Albert juga menghadang Indra. Lepaskan aku. Indra berusaha melepaskan diri dari kedua polisi yang menangkapnya. Lebih baik Anda tenang dan ikut kami ke kantor polisi. Dia berusaha untuk menenangkan Indra yang memberontak. Aku tidak salah, Pak. Dia memfitnahku. Indra masih saja mengelak. Padahal bukti sudah cukup kuat. Sebaiknya Anda jelaskan di kantor polisi. Tidak. Aku tidak mau ditangkap. Aku tidak bersalah. Indra masih kekeh. Dia terus memberontak. Dua polisi itu tak menggubris. Tetap memegangi kedua tangannya Indra. Apalagi di sana ada acara. Mereka tidak ingin Indra melukai siapapun yang ada di sana. Kamu tidak apa-apa, sayang? Tanya Albert. Tidak, Mas, jawab Andin. Yang penting dia sudah menyelesaikan masalah Indra. Itu saja. Dia tidak ingin memikirkan hal lain lagi. Albert merangkul Andin.
Dia tidak bisa membiarkan Indra menyakitinya lagi. Bawa dia, Pak. Dia sudah mengganggu acara pernikahanku dan Andin, ucap Albert. Kedua polisi itu mengangguk. Albert, Andin, kalian akan menyesal. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Indra masih saja tak terima dengan kesalahannya. Dia justru dendam pada mereka. Andin dan Albert mengabaikan Indra. Mereka tidak ingin ambil pusing ucapan Indra. Ayo. Polisi membawa Indra keluar dari sana. Meski Indra berusaha untuk menolaknya. Kak. Amara menghampiri Andin dan Albert. Dia sudah mendengar semuanya. Termasuk kebenaran tentang Dava yang ternyata bukan anaknya Andin. Amara, kamu. Andin tidak mungkin menutupi lagi semuanya. Toh adiknya sudah mendengar apa yang disampaikan Indra tadi. Aku sudah mendengar semuanya. Dava bukan anakmu beneran, Kak? Amira memastikan. Apa yang dia dengar itu benar atau tidak? Iya, Dava bukan anakku, juga bukan anaknya Mas Indra, jawab Andin. Wajahnya terlihat sendu setiap kali mengatakan yang sebenarnya. Kalau Dava bukan anak kalian, anak kakak kemana? Kakak hamil dan melahirkan kan? Amara ingat betul waktu mendampingi kakaknya jalan pagi saat dia berada di Jakarta. Perut kakaknya besar. Tidak mungkin kalau dia tidak hamil. Amara saja memegang perutnya dan merasakan gerakan bayi di dalam perut kakaknya. Iya, kakak memang hamil dan melahirkan. Tapi kakak tidak tahu anak kakak di mana. Kakak baru tahu. Andin menjelaskan pada Amara. Bagaimana ceritanya sampai Dava dinyatakan bukan anak kandungnya? Ya Allah, sabar ya Kak. Amara prihatin dengan kakaknya. Sudah rumah tangganya hancur sekarang anaknya pun tak berada di mana. Iya Dek. Makasih, sahut Andin. Amara mengangguk. Apa sudah ada informasi tentang keberadaan anak kakak? Tanya Amara. Belum. Selama 3 bulan ini kakak sudah mencari ke sana kemari. Berbagai informasi kakak kumpulkan. Tapi belum ada satupun petunjuk untuk menemukannya, jawab Andin. Dia tidak diam saja mencari keberadaan anaknya. Segala upaya sudah dia lakukan tapi karena kejadian itu sudah berlalu bertahun-tahun lamanya, tentu sulit untuk menemukan anaknya. Apalagi Andin tidak memiliki foto atau tahu ciri dari anaknya sendiri. Amara langsung memeluk kakaknya. Pasti berat berada di posisinya. Tidak mungkin seorang ibu bisa tegar ketika anaknya tidak ada di sisinya, apalagi setelah sekian lama. Sabar ya Kak. Aku juga akan membantu kakak mencari anak kakak. Semoga secepatnya anak kakak bisa ditemukan, ucap Amara. Amin. Makasih Dek, sahut Andin. Untung dia memiliki orang-orang terdekat yang menyayanginya. Mereka yang membuat Andin setegar ini. Amara mengangguk. Sesaat Andin melepaskan semua masalahnya. Dan fokus kembali ke pernikahannya dengan Albert. Semangat Kak, ucap Amara. Andin mengangguk. Tak lama dia melepaskan pelukannya. Jangan cerita dulu ke bapak dan ibu ya. Nanti kakak sendiri yang akan memberitahu bapak dan ibu, ucap Andin. Iya Kak, sahut Amara. Lagi pula momennya sekarang tidak pas. Andin baru saja mendapatkan kebahagiaannya dengan menikah dengan Albert. Ayo sayang. Ajak Albert. Dia mengeluarkan tangannya. Andin mengangguk. Menyambut uluran tangan Albert. Dia memegang tangannya. Aku keluar dulu deh, ucap Amara. Dia merasa mereka membutuhkan waktu untuk berdua. Albert menarik Andin mendekat. Dia menatap Andin yang cantik dan anggun. Membaca doa untuknya. Kap. Kecupan manis mendarat sempurna di kening Andin. Membuat wajah Andin memerah dan jantungnya berdebar-debar tak karuan. Kenapa?
Andin memperhatikan Albert terlihat kebingungan. Kalau aku nyium apa kamu tidak keberatan? Tanya Albert. Dia khawatir Andin masih trauma dengan pernikahannya yang kandas dengan Indra. Dia sangat menghormatinya. Andin mendekat. Dia mencium Albert duluan. Albert tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia mencium Andin sepuasnya. Bisakah aku bernafas dulu? Tanya Andin. Bisa, jawab Albert. Bibirnya belepotan lipstiknya Andin. Hahaha. Andin tertawa melihat bibir Albert seperti badut. Kenapa sayang? Tanya Albert. Coba ngaca deh mas. Tita Andin. Albert menoleh ke arah cermin. Dia tercengang mendapati dirinya belepotan lipstik. Bagus ya kalau kamu begitu mas, ucap Andin. Albert yang tak terima kembali mencium Andin. Make upku luntur mas. Keluh Andin. Tinggal dandan lagi, sahut Albert. 3 jam. Sahut Andin. Albert mengernyit alisnya. 3 jam. Dia sudah lupa kalau wanita membutuhkan waktu yang lama untuk berdandan. Kalau gitu aku puasa dulu daripada 3 jam kamu dandan, sayang, ucap Albert. Makanya, sahut Andin. Dia memperhatikan bibirnya yang sedikit bengkak. Bibirku. Andin memperhatikan. Bibirnya di cermin. Bagus. Justru aku suka yang lebih gemuk seperti itu, ucap Albert khawatir istrinya ngambek gara-gara tadi dia nyosor mulu. Tapi kayak ulat sagu, ucap Andin. Ulat sagu kan gemoy. Sama seperti bibirmu, sahut Albert. Apa? Bibirku seperti ulat sagu. Andin menatap Albert dengan tatapan tajam. Lucu sayang. Gemoy-gemoy gimana gitu? Iya kan? Sahut Albert cari aman. Tapi ulat sagu gendut, ucap Andin mengingat bentuk ulat sagu. Gendut itu turunan dari cantik dan kakaknya aduhai. Jadi gak masalah sayang, sahut Albert. Begitu ya. Andin melirik Albert. Laki-laki tampan dan gagah itu terlihat pucat. Lebih baik kita menyambut tamu sayang. Mereka sudah menunggu kita, ucap Albert mengalihkan pembicaraan mereka. Andin mengangguk. Albert dan Andin berdiri di pelaminan menyalami tamu undangan. Kedua orang tuanya Andin ada di samping kiri Andin, begitupun dengan orang tuanya Albert ada di samping kanannya Albert. Mereka juga sibuk menyalami tamu. Dari pihak Albert hanya Ibu Endang dan pamannya Albert. Ayahnya Albert tidak hadir. Albert dan ibunya juga sudah lama tak berkomunikasi dengannya setelah ibunya Albert ditinggalkan. Selamat atas pernikahan kalian, ucap Aldi menghampiri kedua mempelai pengantin. Iya dok, terima kasih, sahut Andin dan Albert. Mereka senang Aldi menyempatkan datang. Padahal dia sibuk. Mungkin dia cuti atau mungkin ada waktu untuk ke sana. Semoga pernikahan kalian selalu bahagia dan harmonis, ucap Aldi. Meski dia masih patah hati tapi dia sportif dan legawa dengan apa yang sudah digariskan. Dia tahu Andin akan jauh lebih bahagia bersama Albert, begitupun dengan Dava yang membutuhkannya.